Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Memang saya cukup kecewa ya dengan anime Boruto baru-baru ini yang benar-benar terlihat terlalu ringan untuk cerita Boruto. Untungnya ada satu manga seru yang harus kita tunggu, yaitu Sasuke Retsuden yang akan tayang pada tanggal 5 November 2022. Nah, kemarin di chapter 1 kita sudah melihat bagaimana Sasuke berusaha mencari obat untuk kesembuhan Naruto yang kita tahu mengalami efek samping setelah dia menjadi Jinchuriki 9 biju. Tentunya di chapter 2 akan semakin seru karena di situ Sasuke mulai menjalankan rencana untuk mengetahui misteri yang ada di laboratorium Tatar. Tidak hanya itu saja, Sasuke akan menunjukkan suatu kekuatan yang selama ini selalu jadi misteri, yaitu kemampuan dia untuk menggunakan teknik Banbutsu Sozo, alias teknik penciptaan segala sesuatu milik Rikudo Sennin. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas spoiler Sasuke Retsuden chapter kedua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out! Jika kita merujuk pada versi novel dari Sasuke Retsuden, kita akan melihat di chapter nanti ada dua hal yang akan diperlihatkan. Yang pertama adalah kemunculan Sakura. Sakura akan muncul di laboratorium Tatar, di mana dia akan menyamar sebagai seorang dokter. Tidak hanya dokter biasa, Sakura nanti akan banyak diburu oleh para tahanan karena kecantikannya. Dan hal itulah yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan dari Sasuke. Kedatangan Sakura ini sebenarnya untuk membantu Sasuke dalam memuluskan misinya mencari tahu obat untuk kesembuhan Naruto. Kita tahu jika sebelumnya di Redaku pernah terjadi suatu momen di mana Rikudo Sennin datang ke sana untuk mengobati dirinya setelah terkena efek samping akibat dirinya menjadi Jinchuriki 9 biju. Informasi ini awalnya didapat dari Kurama, tapi Kurama tidak begitu ingat bagaimana Rikudo Sennin bisa sembuh. Kurama hanya teringat jika itu terjadi di daerah Redak. Setelah Sasuke bertemu dengan Kyle dan Lila, di situ Sasuke mendapatkan informasi jika Rikudo Sennin sembuh ketika masuk ke laboratorium Tatar. Karena itulah dia menyusup ke sana dan membuat Sasuke harus berpura-pura menjadi tahanan. Nantinya, kalau kita lihat di versi novel, Sasuke akan mulai merasa curiga dengan tempat laboratorium Tatar dan ingin mengetahui rahasia di balik itu. Dan ada momen di mana Sasuke akan bertaruh dengan temannya yang diketahui bernama Jiji yang sangat suka berjudi. Jiji menawarkan kepada Sasuke untuk ikut berjudi dengan taruhannya adalah rokok. Awalnya Sasuke tidak terlalu tertarik, tapi mengingat dia memerlukan orang untuk bisa membawanya menyusup ke suatu gedung di laboratorium Tatar, akhirnya Sasuke setuju untuk ikut berjudi. Karena Sasuke tidak memiliki rokok, Sasuke pun mengajukan suatu taruhan, di mana dia membawa suatu barang yang muncul dari sakunya. Dan ternyata barang itu adalah suatu permata. Yang unik adalah Sasuke tidak membawa permata itu dari suatu tempat, tetapi dia malah menciptakannya. Ternyata Sasuke memasukkan tangannya ke dalam sakunya, lalu dia mengumpulkan cakra. Ternyata dia langsung mengubah molekul udara menjadi molekul karbon, dan akhirnya dia mampatkan untuk membentuk suatu berlian. Setelah Sasuke mengeluarkannya, semua orang terkejut, dan akhirnya Sasuke pun bisa ikut dalam pertaruhan itu. Untungnya Sasuke bisa memenangkan perjudian tersebut, dan akhirnya dia bersama Jiji bisa melakukan penyusupan di suatu tempat di laboratorium Tatar. Nah, kita tidak perlu membahas tentang penyusupan Sasuke karena nantinya akan keluar di versi manganya. Tapi, kita perlu titik bawahi bagaimana Sasuke bisa menciptakan suatu berlian hanya dengan modal cakra saja. Tentunya dengan apa yang dilakukan oleh Sasuke, tidak bisa kita katakan jika Sasuke hanya menggunakan teknik biasa. Selama ini yang kita tahu bisa menciptakan semacam kristal itu hanyalah Guren. Itu pun Guren memakai Kekkei Genkai dirinya sendiri. Dan Sasuke tidak memiliki Kekkei Genkai yang sama dengan Guren. Karena itu pastinya dia menggunakan cara lain untuk bisa menciptakan berlian. Dan teori paling masuk akal adalah Sasuke menggunakan teknik milik Rikudo Sennin, yaitu Banbutsu Sozo. Kita tahu jika Rikudo Sennin menggunakan teknik Banbutsu Sozo untuk menciptakan 9 biju, di mana dia menggunakan cakra yin untuk menciptakan bentuknya dan cakra yang untuk memasukkan jiwa, sekaligus membagi cakra jubi dan menyerahkannya kepada 9 biju tersebut. Pada dasarnya teknik Banbutsu Sozo itu adalah teknik berbasis Izanagi, di mana seseorang akan mengubah suatu mimpi menjadi kenyataan. Khusus untuk Sasuke, jika kita melihat bagaimana dia menciptakan kristal berlian hanya dengan cakranya saja, seperti Sasuke menggunakan teknik Banbutsu Sozo, tapi versi yin saja. Kita tahu memang kekuatan Six Path dibagi dua, di mana cakra yin untuk Sasuke dan cakra yang untuk Naruto.
Mungkin saja jika Sasuke memiliki cakra yang, dia bisa menciptakan benda hidup. Hanya saja karena dia memiliki cakra yin saja, sehingga dia bisa menciptakan berbagai bentuk dari benda mati. Teknik ini sayangnya tidak pernah diperlihatkan di versi canon. Sasuke tidak pernah diperlihatkan menciptakan suatu benda dari cakranya sendiri. Hanya muncul di versi Retsuden saja. Nanti juga akan ada momen di mana Sasuke menciptakan cincin untuk Sakura dari cakranya. Bocoran selanjutnya yang akan diperlihatkan di chapter 2 Sasuke Retsuden adalah pertarungan Sasuke melawan Menou. Kita tahu jika Menou adalah Velociraptor alias dinosaurus zaman purba yang sepertinya dihidupkan kembali oleh Zansul. Dan akan ada momen di mana Sasuke bertemu dengan Menou dan dia harus bertarung, bahkan pada akhirnya Sasuke akan berhasil membunuh Menou. Tapi anehnya nantinya, Menou masih bisa hidup lagi dan bertemu dengan Sasuke keesokan harinya. Disitulah Sasuke semakin curiga jika di laboratorium Tatar menyimpan suatu misteri yang bisa membuat suatu benda mati pun hidup kembali. Pergulatan Sasuke untuk mengungkap misteri tersebut akan berpacu dengan waktu karena Naruto akan semakin melemah. Bahkan nanti akan ada momen di mana Naruto sudah diambang kematian. Apakah Sasuke pada akhirnya bisa berhasil menemukan obat untuk Naruto? Kita tunggu saja nanti di chapter kedua dan chapter-chapter selanjutnya dari Sasuke Retsuden. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.